Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michael Kristia Putra dengan NIM 2023 31203. Saat ini saya ingin mempresentasikan mengenai algoritma atau model dari AI saya, di mana untuk memenuhi dari mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Bu Evi Yosrita. Untuk masalah yang saya angkat adalah mengenai klasifikasi atau pemilahan otomatis dari sampah untuk menuju eh, pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Jadi untuk pengenalan masalah pertama ini, saya jelaskan dulu mengenai PLTSA sendiri dan cara kerjanya. Jadi PLTSA sendiri adalah salah satu pembangkit listrik dengan tenaga sampah di mana sampahnya itu sebagai pembakaran atau sebagai eh, bahan atau zat untuk melakukan eh, pemanasan uap untuk menggerakkan turbin. Nah, dalam tangki atau tungku pembakarannya atau biasa disebut dengan insinerator itu yang bagian menampung sampah-sampahnya gitu. Dan saat ini juga sudah beredar banyak mengenai PLTSA di masyarakat di daerah-daerah tertentu ataupun di kota-kota besar. Namun yang menjadi masalah adalah eh, insinerator sendiri tidak dapat mengurai atau tidak dapat membakar semua bahan sampah yang ada dan menghasilkan residu baru yang justru menjadi zat utuh yang berubah bentuk dan tidak dapat diproses ulang. Makanya kita perlu memilah sendiri ataupun memilah secara otomatis sampah-sampah yang bisa kita olah untuk PLTSA. Baik, saya akan menjalankan program saya. Sambil menunggu mengenai program saya berjalan, saya ingin menjelaskan mengenai penyelesaian masalah saya. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, saya melatih suatu model untuk mengolah atau mengklasifikasikan memilah sampah agar bagus atau agar baik untuk PLTSA sendiri. Di sini program saya itu berjalan menggunakan banyak sekali pipeline dan juga algoritma. Untuk klasifikasi sendiri saya menggunakan algoritma supervised learning, artinya pembelajaran terarah, di mana setiap sampah itu sudah dilabeli, lalu kita melatih model untuk bisa memahami pola ataupun data yang kita miliki. Lalu karena program saya itu berbasis gambar, klasifikasi berbasis gambar, maka penerapan atau algoritma yang saya gunakan adalah pendekatan menggunakan neural network. Nah, neural network sendiri itu adalah salah satu kunci dasar atau golden key untuk program saya ini bekerja. Karena data gambar sendiri itu dia bekerja mengenali pola-pola pixel yang ada. Jadi kita perlu neural network atau berbagai macam layer untuk mengenali pola-pola tersebut. Salah satu lanjutannya atau salah satu terusannya adalah kita menggunakan deep learning atau deep neural network-nya itu sendiri untuk menganalisa setiap gambar yang kompleks. Jadi tujuannya adalah untuk bisa mengklasifikasikan atau model dapat mengklasifikasikan gambar sesuai pola yang ada. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa sampel gambar untuk kita uji. Nah, oke baik. Jadi sebelum saya melakukan pengujian, saya lupa menjelaskan mengenai bahan-bahan apa saja yang tidak dapat diolah oleh PLTSA itu sendiri. Bahan-bahan organik itu tidak bisa diolah di PLTSA karena akan menjadi agregat atau menjadi kumpulan anonim karena bahan organik sendiri kan termasuk basah, jadi dia airnya akan terdistilasi dan jadinya akan menjadi bahan kering yang tidak utuh atau berubah bentuk.
Yang kedua adalah metal. Metal sendiri memerlukan temperatur tinggi untuk melakukan perubahan atau eee, perubahan bentuk ataupun meleburnya. Dan metal sendiri tidak bisa terbakar ataupun terbakar, hanya bisa berubah bentuk ataupun mencair. Lalu zat-zat lainnya seperti kaca, eee, baterai, bahan-bahan kimia itu juga tidak bisa kita bakar. Baik, berarti untuk program sendiri, saya sudah menyiapkan beberapa gambar. Ini adalah beberapa gambar yang saya siapkan jika terjadi di lapangan. Yang pertama mungkin kertas dahulu. Jika ada sampah kertas, maka program akan menganalisa gambar. Lalu ketika gambar sudah diklasifikasikan, maka model akan bisa memberitahukan gambar apakah itu, lalu apakah gambar ini ataupun sampah ini bisa dikelola oleh PLTSA. Di sini saya juga menggunakan Gen AI ataupun generatif AI untuk memberikan arahan ataupun eh, masukan mengenai bahan apa yang sudah diproses gitu. Seperti di sini kan sampah ini sangat baik untuk diolah menjadi energi. Pastikan sampah dalam kondisi kering. Nah, jadi memang kertas sendiri itu bisa terbakar, namun jika dalam kondisi basah dia akan menjadi bubur 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 kertas yang pasti akan menjadi berubah bentuk menjadi agregat. Lalu bagaimana jika kita mengklasifikasikan gambar seperti botol plastik? Oke. Di sini model bisa mengklasifikasikan plastik ataupun botol plastik di mana model memberikan arahan bahwa ini tepat untuk PLTSA karena sama plastik itu biasanya dalam kondisi kering karena plastik sendiri memiliki sifat hidrofobik. Jadi memang sangat sangat bagus untuk PLTSA dan akan melebur dengan saat dibakar. Lalu bagaimana jika bahan-bahannya itu seperti metal ataupun kaca? Di sini ada gambar mengenai kaleng soda. Kita coba klasifikasikan, yaitu model mengklasifikasikannya sebagai metal, dan ini bukan untuk dilebur, tapi untuk didaur ulang. Artinya, bahan seperti kaca atau logam ini tidak bisa dibakar dan merusak mesin PLTSA. Makanya dipisahkan, lalu diserahkan ke bank sampah untuk didaur ulang. Eh, Mungkin itu untuk mengenai program saya. Terima kasih atas telah memperhatikan mulai simulasi ini. Semoga dapat terbantu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Eh, Terima kasih.